konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Nah, sifat 20 ini, sifat 20 akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat protes. Siapa yang protes? Pertama, yang protes dari golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sudah kritis. Saya ketika ada di pondok dulu, gak ada kawan-kawan pertanyaannya kritis, gak ada. Begitu pulang dari pondok, gabung di NU Nahdlatul Ulama, sebagian kiai yang senior tanya pada saya. Apa pertanyaannya? Gus, apa kiai? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya sama beliau, sampean minta berapa? Enggak, bukan minta berapa. Saya tanya, katanya, mengapa bukan 15, bukan 25, bukan 19, kok 20 gitu? Ini yang pertanyaan dari Ahlus Sunnah. Kalau orang Wahabi beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini saya ingin mengangkat terkait sifat 20 yang diangkat-angkat oleh Idrus Ramli. Jadi yang tujuannya tidak lain bahwa wajib bagi Allah itu sifat 20. Kalau di Aqidatul Awam kan dikatakan sifat wajib bagi Allah 20 gitu. Itu di kitab Aqidatul Awam ya. Namanya saja Aqidatul Awam. Ya buat orang awam. Tetapi meskipun demikian tetap salah, karena intinya kita percaya kepada sifat 20 itu yang bukan datang dari Allah. Ini Allah lalu yang menggambarkan manusia gitu. Jadi Allah, coba sekarang tujuannya supaya bisa terlepas dari mujassimah ya, tatsim. Jadi tatsim tujuannya itu supaya bisa terlepas dari tatsim. Kemudian bikin sifat. Bikin sifat sendiri yang dinisbatkan kepada Allah. Artinya itu Allah menurut manusia, bukan Allah menurut Allah. Kalau Al-Quran itu kan nyata ya, Al-Quran itu firman Allah. Kalau hadis itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sifat 20 itu sudah pasti bersifat bikinan. Kan sama saja kita dengan orang-orang yang menciptakan Allah menurut versi kita itu. Itu konyol. Konyol banget. Kemudian dikatakan para ulama, mengapa ulama yang mana? Ini lagi. Jadi Idrus Ramli mengatakan para ulama yang menetapkan akidah sifat 20. Kalau kita tanyakan ulama yang mana? Kapan lahirnya sifat 20 itu? Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman para sahabat tidak ada. Di zaman para tabi'in tidak ada. Di zaman para imam mazhab tidak ada. Imam Bukhari tidak kenal sifat 20. Imam Muslim tidak kenal sifat 20. Imam Nasai tidak kenal sifat 20. Abu Daud tidak kenal sifat 20. Kemudian At-Tirmidzi tidak kenal sifat 20. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, itu semuanya tidak mengenal sifat 20. Al-Hakim tidak mengenal sifat 20. Jadi tidak ada yang mengenal sifat 20 itu. Tiba-tiba ada sifat 20. Imam Malik tidak mengenal sifat 20, apalagi Imam Malik ya.
Imam Abu Hanifah apalagi kan tidak mengenal sifat 20 itu. Terus ulama yang mana yang dimaksud oleh Idrus Ramli ini? Ulama bikinan Hong Kong ya kali tuh. Jadi kalau berbicara sifat 20 ini kan harus jelas ada asal usulnya gitu. Karena yang dibicarakan itu adalah Allah, bukan nenek moyang kita, tetapi Allah yang dibicarakan tuh. Allah itu kewajibannya yaitu mensifatkan Allah menurut Allah, bukan Allah disifatkan oleh kita. Lah kalau kita dengan sengaja ngarang-ngarang sifat buat Allah, itu sama saja artinya yang menciptakan Allah itu adalah kita gitu. Aduh parah itu sifat 20. Dulu pernah terjadi kalau tidak salah itu tahun berapa ya, saya ya pernah baca itu tahun 90-an lah ya. Tahun 90-an kalau tidak salah itu. Nah, di Tebuireng itu pernah mengeluarkan majalah Tebuireng namanya. Di masa itu direkturnya masih orang Madura namanya Kiai Haji Ilyasi Syirat ya, seorang ulama. Itu di dalam tulisan-tulisannya di Tebuireng itu mengatakan bahwasanya memang Asy'ariyah itu bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau yang sempat saya ingat, sempat saya baca dalam majalah Tebuireng yang sudah berumur sekitar lebih 22 tahun ya. 22 tahun. Ya seperti itu. 22 tahun apa ya? 90. Kemudian tambah sampai yaitu 2000, 2010, 2022. 30 tahun yang lalu berarti. 30 tahun yang lalu saya sempat itu membaca buku majalah Tebuireng. Nanti kalau saya pulang ke Madura saya mau mencoba suan ke Kiai Ilyasi Syirat. Beliau itu jebolan Tebuireng ya kalau nggak salah itu. Jadi jebolan Tebuireng. Jadi pernah mengangkat di dalam majalah Tebuireng itu tentang sifat 20 juga. Nah, artinya jika kita secara jujur berbicara sifat 20 itu jelas bukan sifat Allah. Nama Allah saja 99 nama. Dan pada setiap nama itu terkandung sifat Allah. Lah, jadi setiap nama itu terkandung sifat Allah. Lebih enak, lebih berpahala dibaca masuk surga. Tetapi kalau sifat 20 tidak ada jaminan dari Allah itu mendapatkan pahala itu. Karena bikinan orang. Coba kalau di dalam Asmaul Husna, walillahi asmaul husna. Allah itu memiliki 99 nama. Ya, dikatakan walillahi asmaul husna. Atau dikatakan walillahi tis'un wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha, ini hadis sahih ya, hadis sahih. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Jadi yang disuruh hafal itu oleh Allah Asmaul Husna, bukan sifat 20. Sifat 20 itu bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keistimewanya? Ya tidak istimewa lah. Dibaca tidak dapat pahala gitu. Yang berani silakan, kalau berani menyatakan kalau dibaca dapat pahala gitu. Kalau diamalkan itu dapat pahala, silakan. Mana? Ada hadisnya, ada keterangannya. Tidak ada itu. Yang jelas yang ada itu hanyalah Asmaul Husna. Ya sebagaimana kalimat Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar
Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahar Wahabur Razakul Fat Al-Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'iz ilal akhir. Panjang itu. Lah itu Asmaul Husna itu. Masa kalah dengan Syiah menghafalkan Asmaul Husna? Orang-orang Syiah itu tidak menghafal sifat 20 Asmaul Husna. Karena dia padahal Rafidhah dia, tapi masih mengamalkan Asmaul Husna. Ini lebih dari Rafidhah ini. Tidak mau Asmaul Husna, bahkan ia menciptakan sifat 20 gitu. Aduh, parah. Yang ahlus sunnah beneran itu ketika kita itu kembali kepada pemahaman sunnah. Mensifati Allah itu ya dengan cara-cara sunnah, itu namanya ahlus sunnah. Kalau mensifati Allah dengan cara-cara bid'ah itu namanya ahlul bid'ah. Ya itu. Kemudian sudah dikatakan man ahsaha dakhalal jannah. Itu siapa yang hafal masuk surga. Tidak dikatakan man ahsaha dakhalal jannah bagi sifat 20, enggak ada itu. Kalau ada yang mengatakan ada, itu dusta dia itu. Jadi tidak ada keistimewaan dari sifat 20 itu karena bikinan manusia. Yang bikinan Allah itu adalah Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Jadi mintalah kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna, dengan berwasilah kepada asma-asmanya. Itu dari ayat itu, fad'uhu biha. Jadi walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dalam hadis inna lillahi tis'un wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah itu memiliki 99 nama. Itu tadi man ahsaha dakhalal jannah. Itu yang jelas. Jadi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini loh mengajarkan sifat 20. Kenapa? Saya angkat sifat 20 itu adalah sifat kalau dipredikatkan kepada Allah. Seharusnya kan Allah yang menciptakan sifat 20, bukan kita. Kenapa harus kita itu? Kenapa harus kita? Apakah kita yang menciptakan Tuhan itu? Artinya kita kan yang menciptakan Tuhan. Ini Tuhan menurut Asy'ariyah gitu. Begitu kan? Jadi Tuhan Asy'ariyah itu adalah Tuhan yang terdiri dari sifat 20. Tuhan Asy'ariyah itu yang terdiri dari takwil-takwil. Semuanya serba takwil. Itu. Kalau menurut sunnah kan lain. Jauh dari sunnah itu. Jauh banget lah dari sunnah. Yang jelas tidak ada satu pun jaminan dari ayat Allah ataupun hadis Nabi kalau menghafal sifat 20 itu masuk surga. Yang ada jaminan dari ayat Allah dan dari hadis-hadis Nabi itu adalah Asmaul Husna. Silahkan Anda hafalkan, Anda jabarkan, Anda pelajari. Dulu ada seorang ulama ya, di zamannya Bayi Arifin itu tahun berapa saya lupa itu Bayi Arifin. Mengurai panjang lebar berkaitan dengan Asmaul Husna itu dalam bukunya yang bernamanya Samudra Al-Fatihah itu. Ada di situ dibahas. Nah, kiranya penting juga bagi orang-orang yang benar-benar bermanhaj salaf, benar-benar benar-benar bermanhaj salaf, benar-benar bermanhaj sunnah, yaitu dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berpegang teguh dengan yaitu pemikiran-pemikiran. Jadi kalau hanya pendapat-pendapat buang saja gitu. Jadi pendapat-pendapat ini masalah tauhid loh. Ini masalah tauhid. Tauhid kita kalau hanya berdasarkan pendapat, berarti tauhid kita adalah tauhid pendapat. Tauhid kita itu harus datang dari Allah. Tauhid kita itu harus datang dari sunnah Nabi. Bukan tauhidan, bukan bikinan-bikinan gitu.
tauhid yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengajarkan tauhid. Mengapa kemudian tauhid itu justru kita yang bikin gitu? Kan salah pada akhirnya itu. Ini dari saya. Ya mudah-mudahan bisa menyadarkan orang yang tidak sadar, menyembuhkan orang yang lagi gila pikirannya. ODJJ itu yang biasa berpikir salah tentang agama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.